Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu bab 4, gaya dan gerak. Langsung saja, pernahkah kamu mengendarai sepeda? Bagaimana cara mengendarainya? Kamu tentu akan mengayuh pedal sepeda dengan telapak kakimu dan memutarnya secara bergantian hingga sepeda bergerak. Sepeda merupakan salah satu alat transportasi yang memanfaatkan gaya. A. Hubungan gaya dengan gerak. Gaya merupakan tarikan dan dorongan. Pengaruh pemberian gaya terhadap gerak benda antara lain, gaya dapat mempengaruhi gerak benda menjadi lebih cepat, lebih lambat, ataupun berhenti. Dan gaya dapat mengubah arah gerak benda. Gerak yang terjadi pada benda dipengaruhi oleh gaya yang diterima. Gaya dapat mempengaruhi gerak, misalnya gaya otot, gaya pegas, dan gaya mesin. Kita lihat di gambar pertama. Gaya otot yang diberikan pada sepeda mengakibatkan sepeda dapat bergerak sesuai dengan arah yang dituju, memanfaatkan gaya otot. Lalu gaya aktivitas menarik ataupun mendorong merupakan pemberian gaya yang mengakibatkan benda bergerak. Ketika kita menarik benda tersebut, maka kita memberikan gaya ataupun mendorongnya. Lanjut halaman 64. 1. Gerak timbul karena gaya otot. Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh kontraksi atau memendek, dan relaksasi atau memanjang. Gaya otot banyak digunakan manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Beberapa aktivitas manusia yang menggunakan gaya adalah bermain bola, lalu tarik tambang, dan bermain jungkat-jungkit. Itu menggunakan gaya otot. Kita lihat yang pertama, gambar anak-anak bermain bola. Gaya otot yang diberikan kepada bola mengakibatkan bola dapat bergerak. Lalu jungkat-jungkit yang dimainkan dengan memberikan gaya. Dan yang terakhir yaitu gaya otot yang digunakan dalam permainan tarik tambang. Tim yang memiliki gaya tarik yang lebih besar dapat menarik tim lawan bergerak hingga melewati garis batas. Yang kedua, gerak timbul karena gaya pegas. Gaya pegas merupakan gaya yang timbul akibat adanya dorongan atau tarikan terhadap benda-benda elastis. Oke, gaya pegas merupakan gaya yang timbul akibat adanya dorongan atau tarikan terhadap benda-benda elastis. Contohnya, ketika kalian menarik karet, maka itu disebut dengan gerak timbul karena gaya pegas. Benda elastis adalah benda-benda yang dapat berubah bentuk saat diberi gaya dan kembali ke bentuk semula saat gaya dihilangkan. Ketika kamu melompat di atas trampolin, tubuhmu memberikan gaya dorong kepada trampolin. Lalu trampolin akan memantulkan tubuhmu ke atas. Bisa kita lihat di gambar sampingnya. Lalu gaya pegas timbul akibat adanya tarikan terhadap karet ketapel. Ketika tarikan dilepaskan, karet akan kembali ke keadaan semula. Saat itu juga terjadi dorongan oleh karet kepada batu, sehingga batu dapat terlontar jauh.
Yang terakhir yaitu kasur jenis spring bed dilengkapi dengan pegas pada bagian dalamnya sehingga terasa membal saat digunakan untuk tidur. Yang ketiga yaitu gerak timbul karena gaya mesin. Gerak juga dapat ditimbulkan oleh gaya yang dihasilkan mesin. Gaya yang dihasilkan mesin dapat berupa tarikan ataupun dorongan. Misalnya pesawat ulang-alik yang diluncurkan ke ruang angkasa menggunakan gaya dorong dari roket untuk melawan gaya gravitasi bumi. Selain pesawat ulang-alik, gerakan yang dapat timbul dari gaya mesin antara lain yaitu helikopter, mobil, dan kapal laut. Bisa kita lihat di situ, pada helikopter putaran baling-baling memberikan gaya angkat sehingga badan helikopter dapat bergerak. Baling-baling pada helikopter tidak hanya untuk menggerakkan saja, tetapi juga membantu menyeimbangkan badan helikopter di udara. Lalu, roket yang terbang dengan memancarkan gas panas dari bagian ekor yang menimbulkan apa? Gaya angkat ke atas. Lalu ada yang terakhir yaitu putaran baling-baling mendorong massa air di belakang kapal sehingga kapal pun bergerak maju. Yang terakhir, pembahasan bagian B. Hubungan gaya dan gerak dengan energi. Ada yang disebut dengan energi pegas, ada juga yang disebut dengan energi kinetik. Yuk kita pelajari. Benda yang bergerak mengandung energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak disebut energi kinetik. Semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar energi yang ditimbulkan. Contohnya, ketika anak panah dilontarkan dengan busur, semakin besar tarikan terhadap karet busur, maka semakin jauh juga anak panah tersebut terlempar. Ketika kalian menarik anak panah, semakin kalian menarik tali pada busur tersebut, semakin jauh juga anak panah kalian terlempar. Lalu, karet busur memiliki sifat yang elastis. Sifat tersebut menyebabkan karet dapat menyimpan energi, yaitu energi pegas. Semakin besar energi pegas, maka anak panah terlontar semakin jauh. Jadi, semakin besar gaya yang diberikan kepada suatu benda, energi yang terkandung pada energi benda juga semakin besar. Yang pertama yaitu saat ditarik tali busur mendapatkan gaya pegas. Anak panah yang masih menempel pada busur mengandung energi pegas. Lalu mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi memiliki energi kinetik yang sangat besar. Sudah, mungkin itu saja dari Ustadz. Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Thank you for your attention. Mohon disimak videonya dengan baik. Afwan bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.